السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai syariat terdahulu, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa dan seterusnya. Apakah otomatis menjadi syariat kita? Ada 3 jawaban, ada 3 macam. Yang pertama, iya. Yang kedua, tidak. Yang ketiga, tawakuf, diam. Yang pertama, iya. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Yahya, Zakaria otomatis menjadi syariat kita. Kalau apa? Imma an tuwafiqahu syari'atuna, bersesuaian dengan syariat kita. Ya. Apa ucapan Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim dan seterusnya. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahan. Nasihat-nasihat beliau kepada anaknya, jangan syirik, jangan sombong, jangan memalingkan wajahmu dari manusia, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak ada yang bertentangan. Semuanya sesuai dengan syariat kita. Padahal Luqmanul Hakim ribuan tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang kedua, tidak. Tidak boleh kita ikuti. Bukan syariat kita. Haram kita jalankan. Kenapa? Iya, bertentangan. Wa imma an tukhalifahu syari'atuna, bertentangan dengan syariat kita. Syariat Nabi siapa kemarin? Syariat Nabi Lut. Boleh kita ikuti? Tidak boleh. Karena bertentangan dengan syariat kita. Apa? Menikah dengan 2 istri berbarengan, dua-duanya kakak beradik. Haram. Jangankan kakak beradik, bibi dengan keponakannya. Intinya yang mahram lah ya. Tidak boleh. Mencampurkan bibi dengan keponakannya. Mencampurkan 2 wanita, yang satu bibi, yang satu keponakan. Ada 2 wanita, dua-duanya kita nikahi. Padahal 2 wanita tersebut mempunyai hubungan.
apa? Bibi dan keponakan. Anak dengan ibunya jelas. Kalau itu selama-lamanya. Walaupun kita sudah bukan suaminya lagi, istri kita sudah kita cerai, istri kita sudah meninggal misalnya, lalu kita nikah dengan anaknya. Bolehkah? Tidak boleh. Lalu kita nikah dengan ibunya. Bolehkah? Tidak boleh. Kalau bibi dengan keponakan, boleh. Kalau sudah meninggal. Sama dengan kakak dengan adik, boleh apa tidak? Kalau salah satu sudah meninggal. Boleh. Meninggal atau cerai. Siapa contohnya? Utsman. Utsman kan menikah dengan putri Nabi, Ruqayyah. Ruqayyah meninggal, nikah lagi dengan putri Nabi yang lain, Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga meninggal. Nabi mengatakan, seandainya aku masih punya putri lagi, akan aku nikahkan dengan Utsman. Ini sanjungan besar Nabi kepada Utsman. Jangankan yang beda masa ya, yang satu masa saja tidak boleh. Ambil contoh Musa dengan Khadir. Kan dua-duanya Nabi itu. Syariatnya berbeda. Bolehkah Musa membunuh anak kecil dengan alasan khawatir anak kecil ini kalau nanti dewasa akan durhaka kepada orang tuanya, akan berbuat jahat dan seterusnya? Tentu Nabi Musa tidak berani, tidak boleh. Padahal itu dilakukan oleh Nabi Khadir. Khadir melakukan itu, membunuh seorang bocah. Tentu Khadir diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan tentunya untuk membunuh si bocah itu. Adakah fawaid dari sini bahwa ada ilmu rahasia, ada ilmu laduni? Tidak ada. Yang ada wahyu. Sebagian saudara-saudara kita salah faham memahami kisah Musa dengan Khadir. Mereka menyangka bahwa di balik syariat ada hakikat. Di balik yang dohir ada yang batin. Di balik wudu, di balik tayamum, di balik sholat ada rahasia-rahasia. Ada batinnya. Para ulama menyebut mereka ini sebagai aliran batiniyah, aliran kebatinan. Mereka salah faham dengan kisah Musa dan Khadir. Kan jelas di 3 kasus itu, di 3 peristiwa itu, membunuh anak kecil, melubangi perahu punya nelayan miskin, dan satu lagi membetulkan bangunan yang miring. Jelas Musa berada dalam kesalahan. Yang benar adalah Khadir. Mereka menyimpulkan yang benar yang batin. Gitu. Secara zahir membunuh orang, tapi secara batin ada kebaikan di situ. Ya iya, ya kan wahyu. Apakah sekarang ada wahyu? Kan enggak ada. Maka sekarang mengatakan, memang saya tidak sholat, tapi saya melakukan sesuatu yang lebih baik dari sholat. Memang
saya tidak puasa, tapi saya melakukan sesuatu yang lebih baik dari puasa. Seperti Musa dengan Khidir. Musa kalah, Khidir menang. Gak bisa. Khidir dapat wahyu, kita tidak. Ya. Apa lagi? Yusuf minta jabatan. Ij'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadikan aku orang yang dipercaya masalah pertanian. Inni hafidun alim. Sungguh dalam hal ini aku hafidh, aku alim, aku bisa menjaga, aku bisa dipercaya, aku tahu ilmunya, alim. Bolehkah perbuatan Nabi Yusuf kita contoh? Kita ikut-ikut minta jabatan? Pak Presiden tunjuk saya sebagai Menteri Pertanian, insya Allah saya sanggup. Pak Presiden tunjuk saya sebagai Gubernur, insya Allah saya siap. Pak Gubernur tunjuk saya sebagai Wali Kota, insya Allah saya bisa. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Tidak. Loh, kenapa nggak boleh? Bukankah itu Nabi Yusuf yang mencontohkan? Betul. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf tidak masuk yang pertama, tapi masuk yang kedua. Apa? Bertentangan dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau melarang la tas'alul imarah. Jangan kalian minta jabatan. Gugur. Apa yang ada di surat Yusuf itu gugur dengan sendirinya. Karena bertentangan dengan syariat Nabi kita. Tentu yang harus kita pakai, yang harus kita amalkan adalah syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi Yusuf tidak boleh kita ikuti dalam hal ini. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap Bunyamin kemarin? Nah, Bunyamin dijadikan budak oleh Nabi Yusuf. Dan Bunyamin senang. Kan udah dibisikin nama Nabi Yusuf bahwa aku ini Yusuf. Abang-abangnya nggak tahu. Lalu dibikin rekayasa seolah Bunyamin mencuri. Syariat Nabi Yusuf sama dengan syariat buyutnya. Yusuf, Yakub, Ishak, atasnya lagi Ibrahim. Apa syariat Nabi Ibrahim? Diteruskan oleh Nabi Ishak, diteruskan oleh Nabi Yakub, diteruskan oleh Nabi Yusuf alaihi wassalatu wassalam, bahwa barang siapa yang mencuri lalu ketahuan, setelah kita tertangkap basah dengan bukti dan saksi yang kuat, maka pencuri itu harus menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang yang hartanya dia curi. Ya. Maka Nabi Yusuf ketika menjatuhkan hukuman itu, menjadikan Bunyamin sebagai budak, berarti Bunyamin tidak boleh pulang lagi ke Syam, harus tinggal di Mesir, jadi budaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengatakan, ini bukan, aku tidak membuat syariat baru. Ini syariat bapakku, Nabi Ibrahim.
alaihi wassalatu wassalam. Yang terakhir, yang ketiga, wa imma alla tarida syari'atuna bi khilafihi wala wafaqihi fayakuna maskutan anhu. Tidak didapat riwayat dalil apakah itu sesuai dengan syariat kita atau tidak sesuai. Berarti maskut, tawakuf, diam, ya. Walaupun beliau cenderung boleh mengikuti. Nah, yang kedua itu istilahnya apa? Yang kedua, ingat tadi ya. Yang pertama ya, yang kedua tidak, ya. Tidak boleh kita ikuti. Apa istilahnya? Li'annahu mansukhun. Mansuh. Masih ingat mansuh kan? Nah, terhapus. Terhapus. Kalau terhapus, jangankan Nabi Isa, jangankan Nabi Ibrahim, jangankan Nabi Musa, syariat Nabi Muhammad sendiri ada yang terhapus apa tidak? Ada. Ada. Dihapus oleh siapa? Oleh beliau sendiri. Oleh syariat Islam sendiri. Ya. Syariat ketika beliau sudah di Madinah, menghapus, memansuh syariat ketika beliau masih di Mekah. Apa? Masih ingat? Haram berziarah kubur haram. Kapan itu? Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai beliau hijrah. Maka yang keluar dari lisan beliau adalah nahaitukum an ziyaratil qabr. Dulu aku larang kalian berziarah kubur. Larang ya tentu haram. Fazuruha, tapi sekarang berziarahlah. Tapi sekarang berziarahlah. Ya. Padahal satu nabi, satu syariat yang awal dihapus oleh yang akhir. Ya. Dan itu bukan satu dua. Ya. Ada beberapa, tentu bukan ratusan, ya. Mungkin saya kira puluhan juga enggak, ya, mungkin belasan. Dulu sholat menghadap kemana? Baitul Maqdis, Palestina, Masjidil Aqsa. Dulu kalau jima tidak keluar air mani, tidak wajib mandi. Ya. Dulu minum khamar boleh? Boleh. Oh, Abu Talha, Hamzah, luar biasa. Kalau minum khamar mabuk, seorang pemuda pemberani seperti Ali bin Abi Thalib gemetar ketakutan ketika melihat Hamzah mabuk. Namanya orang mabuk, ya. Itu unta dibelah dengan sekali tebas. Kayak apa itu tenaganya? Kayak apa itu pedangnya? Ya. Dan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik, kalimat-kalimat buruk menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Islam.
Hamzah sudah masuk Islam. Dan Nabi tidak menghukum dan tidak dosa. Ya karena memang belum haram kan. Dan mencaci Nabi tadi juga tidak berdosa. Kenapa? Kenapa mencaci maki Nabi tidak berdosa? Kenapa? Karena nggak niat. Namanya juga mabuk. Ya. Hilang akalnya. Maka tidak berdosa. Maka kalau hari ini ada orang mabuk, setelah mabuk keluar kata-kata kotor mencaci maki Rasulullah, dia dosa apa? Dosa mencaci Rasulullah apa dosa mabuk? Dosa mabuk. Mencaci Rasulullah nggak dosa. Namanya juga orang mabuk. Nggak sadar. Ya. Maka orang mabuk itu menjatuhkan talak tidak sah. Menikahkan putrinya tidak sah. Menjadi saksi tidak sah. Dan seterusnya. Dianggap seperti perbuatan orang gila. Tidak sah. Karena seolah bukan niat dia. Beliau membawakan contoh lain apa? Unta. Daging unta. Halal haram? Daging unta halal haram? Haram. Dulu. Syariat terdahulu haram. Bani Israel, al-Yahud, kanat muharramatan. Ya, sekarang kita lanjut. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umur. Beriman dengan kitab-kitab Allah meliputi berapa? Meliputi 4 hal. Yang pertama, an nu'mina bi anna Allah Ta'ala anzala 'ala ar-rusuli kutuban. Beriman meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi, para rasul. Maka orang yang mengatakan enggak ada kitab itu ya cuma satu Al-Quran, enggak ada itu Taurat, enggak ada itu Injil, enggak ada itu Zabur, kitab itu ya cuma Al-Quran, maka dia telah kafir. Maka dia telah kafir. Dia harus dipaksa bertaubat. Disampaikan ayat, disampaikan hadis, disampaikan hujjah, supaya dia memperbaiki keyakinannya. Supaya dia meyakini bahwa Injil itu ada, Taurat itu ada, Zabur itu ada. Pernah diturunkan oleh Allah di muka bumi ini. Jika tidak mau, ya terancam. Terancam. Ya. Orang yang tidak mau kembali kepada kebenaran setelah dibawakan dalil-dalil, ayat-ayat, hadis-hadis, dan yang membawakan adalah orang yang berilmu, yang ditopang oleh kekuasaan. Lalu penguasa itu mengancam, kalau Anda tidak mau tobat, kami bunuh. Kok tetap nggak mau tobat? Maka dibunuh.
Kalau dia mengatakan daripada saya dibunuh, saya taubat saja. Terlihat bahwa taubatnya itu karena takut dibunuh. Enggak masalah. Urusan dia. Kita penguasa berpegang kepada dohirnya. Ketika mulutnya mengatakan, iya saya taubat, saya enggak akan mengatakan lagi bahwa Taurat, Injil, Zabur itu enggak ada. Saya tidak akan mengatakan lagi bahwa babi itu halal. Saya tidak akan mengatakan lagi bahwa sholat tidak wajib. Saya taubat. Sudah diterima. Kalau dia mengatakan lebih baik saya dibunuh daripada saya disuruh mencabut ucapan saya bahwa Taurat, Injil, Zabur itu enggak ada. Saya enggak cabut ucapan ini, saya enggak mau cabut. Lebih baik saya dibunuh daripada saya mencabut ucapan ini. Termasuk sholat itu enggak wajib, babi itu halal, saya enggak akan cabut ini. Lebih baik saya dibunuh daripada saya cabut ucapan ini. Maka dibunuh. Jangan disolati, jangan dikafani, jangan dikubur di pekuburan kaum muslimin, dan nyatakan ke seluruh kaum muslimin bahwa dia telah kafir. Siapa contoh? Ja'ad bin Dirham. Itu contoh gamblangnya. Di negeri kita ini pernah? Siapa? Yang nggak mau tobat. Lebih baik saya dibunuh daripada saya mencabut ucapan saya kalau Tuhan itu bisa menyatu dengan hambanya. Wihdatul wujud. Di negeri kita ini, di tanah Jawa. Siti Jenar kan dibunuh. Ya, orang-orang yang menghendaki kesesatan justru mau melestarikan ajaran Syekh Siti Jenar itu dengan mengucapkan kalimat tadi. Mirip-mirip Nabi Musa dengan Khadir. Jadi Wali Songo itu Nabi Musa, Syekh Siti Jenar Khadir. Kan ilmunya tinggian Khadir. Ini ngarang sengarang-ngarangnya. Kan diriwayatkan yang membunuh itu kan yang mereka bilang Wali Songo itu, atau yang direkomendasikan oleh beliau-beliau, orang-orang alim, para dai di negeri kita ini. Kan di tanah Jawa ini pernah tegak negeri Islam, negara Islam. Ya. Maka bahasa buktinya banyak. Salah satu buktinya adalah bahasa Indonesia. Salah satu buktinya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini separuh lebih itu dari bahasa Arab. Dari mulai madrasah, masjid, titik, nokta, saham, banyak sekali. Apalagi zaman dulu ini ada ilmu hayat, ada ilmu hisab, itu semuanya bahasa Arab. Ini yang pertama. Pokoknya percaya kalau dulu ada kitab yang bernama Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Yang kedua, an nu'mina bi sihhati ma fiha min akhbarin ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqah. Mempercayai kebenaran isi Injil, isi Taurat, isi Zabur
yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau isi Taurat tersebut, isi Injil tersebut, Zabur saya kira sudah tidak bisa ditemukan ya. Yang bisa ditemukan tinggal Taurat dan Injil. Kalau isi Taurat dan Injil tadi kok bertentangan dengan Al-Quran, maka kita yakini pasti salah. Al-Quran mengatakan Nabi Isa Ruhullah, Rasul Allah, Nabi Allah. Mereka bilang anak Allah. Ya tentu mereka salah. Al-Quran dan Sunnah mengatakan Nabi Isa diangkat dan masih hidup. Sementara Taurat dan Injil mengatakan disalib. Tentu kita sikah dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, an nu'mina bima fiha min ahkamin idza lam tukhalif syari'atana 'ala al-qaul bi anna syar'a man qablina syar'un lana. Meyakini bahwa syariat mereka yang tidak bertentangan dengan syariat kita itulah termasuk syariat kita, seperti tadi. Yang bukan syariat kita adalah yang bertentangan tadi. Yang terakhir, an nu'mina bima alimna min asma'iha. Kita harus mengimani nama-nama kitab itu. Ya, karena kitab-kitab tersebut namanya ada di nama-nama kitab tersebut ada di Al-Quran. Ada nggak di Al-Quran kata-kata Injil? Banyak. Ada nggak di Al-Quran kata-kata Taurat? Ada nggak? Banyak. Ada nggak di Al-Quran kata-kata Zabur? Ada. Bahkan ditambah lagi apa? Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada lagi? Suhuf. Ada suhuf. Masuk kita tidak percaya dengan Al-Quran? Maka wajib kita imani apa adanya. Ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada suhuf. Suhuf ada dua, siapa dan siapa? Ibrahim dan Musa. Dengan demikian Musa dapat dua. Apa dan apa? Musa dapat dua, apa dan apa? Taurat dan suhuf. Ya. Kalau Zabur Nabi iya dong. Falau qala rajul, seandainya ada seseorang mengatakan, ana la u'minu bi anna hunaka kitaban yusamma Taurah. Aku tidak percaya kalau ada kitab bernama Taurat. Aku enggak percaya. Fa innahu apa tadi? Fa innahu kafirun. Kafir. Jelas kafir. Tidak percaya dengan Al-Quran kan kafir. Al-Quran ada ribuan apa istilah kita ya? Ada ribuan hal.
Ribuan itu dia percaya semua. Yang dia tidak percaya cuma satu. Gak ada itu kitab namanya Taurat. Kafir gak? Kafir. Kafir. Karena menolak. Menolak. Ingat, yang ditolak oleh iblis berapa ayat? Masih ingat? Yang ditolak oleh iblis ayat-ayat dari Allah, perintah-perintah Allah. Yang ditolak oleh iblis ada berapa? Satu. Ribuan perintah Allah, iblis sami'na wa ata'na. Yang iblis tidak sami'na wa ata'na, yang iblis tolak cuman satu. Usjudu li Adam. Sujudlah engkau kepada Adam. Itu doang dia nggak mau. Dengan satu itu tidak mau, iblis kafir. Karena menolak. Beda dengan malas-malasan. Kalau malas-malasan enggak. Dia enggak nolak. Saya yakin sholat itu wajib. Saya yakin puasa Ramadan wajib. Saya yakin zina haram. Saya yakin, saya terima minum khamr itu haram. Judi haram. Tapi dia jarang sholat. Puasa Ramadan paling cuma 2 hari 3 hari. Zina, khamr, judi hampir tiap malam. Apakah dia sudah kafir? Apakah dia sudah kafir? Belum. Karena dia tidak menolak. Yang kafir itu yang menolak. Kata siapa haram? Kata siapa wajib? Menolak. Karena menolak itu berarti ada unsur sombong. Berbeda dengan berzina, minum khamr, berjudi, korupsi. Itu bukan unsur sombong, tapi unsur syahwat. Asal dia mengakui ya kalau itu haram. Kalau dia tidak mengakui sambil berzina, dia yakin zina itu boleh, ya sama, kafir. Kalau dia mengakui, maka belum kafir. Nah, ini pelajaran besar bagi kita. Jangan pernah menolak. Jangan pernah menolak dalil. Ya. Antum masih motongin jenggot misalnya, antum masih kerja di bank ribawi misalnya, antum masih melakukan berbagai macam maksiat misalnya, jangan menolak. Bahkan berdoa memohon kepada Allah, berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Agar satu saat aku berhenti dari zina, berhenti dari khamar, berhenti dari judi. Gitu. Dan ini banyak sekali. Mantan-mantan preman, mantan-mantan pelacur, mantan-mantan germo, mantan penjudi, mantan pemabuk, narkoba dan seterusnya. Sekarang bertaubat banyak. Ya. Karena itu tadi, dulu waktu mereka melakukan berbagai macam kemaksiatan, mereka tidak sombong. Mereka dengan rendahnya melakukan maksiat itu dengan sembunyi-sembunyi. Ya, merasa dosa, merasa kecil, merasa rendah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Ketemu orang pulang pergi ke masjid, dia merasa kecil, dia sopan, gitu. Tidak menyombongkan diri. Nah, kemudian untuk selanjutnya Rasul ya.
tentang kitab sudah selesai. Nanti kita lanjutkan dengan Rasul. Rasul yang dimaksud di sini adalah termasuk Nabi. Ya, itu saja kita akhiri. Tidak ada soal jawab malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.